Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya OGSOS. Pada kesempatan baik ini kita masih di gelaran konten-kontennya dari Sekolah Bergerak SMA Negeri 1 Banyusari atau Semansa Banyusari. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Kepala Sekolah Semansa Banyusari yang alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita bisa wawancarai, dan kita akan ngobrol seputar masalah perjalanan sekolah ini dari awal, dari tidak ada sampai ada. Di samping kanan saya sudah ada ini salah seorang aukus muda. Beliau adalah pejuang dan juga sekaligus sebagai pejabat. Beliau adalah salah seorang kepala sekolah kedua di Semansa Banyusari. Ketiga kan? Ketiga ya? Ketiga, luar biasa. Oke. Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Bapak sehat kan, Pak? Alhamdulillah. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol para netizen semua, kami persilahkan untuk langsung saja memperkenalkan diri, Pak ya. Biar takut salah kalau saya nanya ya. Gelar dan sebagainya, gitu. Oh, ya. Begitu nih kan? Oh iya. Enggak, minta kenalan dulu sama saya. Bapak aja yang langsung memperkenalkan diri ya. Oke. Kelihatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Kang Ogi utarakan tadi, saya diminta memperkenalkan diri. Betul sekali. Nama saya adalah Endang Sutisna SPD. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Banyusari, Kabupaten Karawang. Ini yang kepala sekolah yang ketiga, Kang. Ketiga. Yang pertama itu Bu Hajawis. Bu Hajawis. Yang kedua itu Pak Basuki. Pak Basuki. Ketiganya saya. Ketiganya Pak. Dan ini baru terwujud bangunan ini ketika memang Bapak alhamdulillah menjabat sebagai kepala sekolah di Semansa Banyusari. Luar biasa ini, Pak. Berapa tahun ini Pak menjabat sebagai kepala sekolah di sini? Saya ditugaskan di Banyusari tahun 2020 kan? 2020, berarti dua tahun jalan. 2 tahun jalan. Dan 2 tahun jalan itu memang bangunan itu di tahun 2021 baru dibangun. Terwujud. Oke. Pak, ini ngomong-ngomong perjalanan SMA 1 Banyusari ini dari tahun berapa sebenarnya rencana untuk dibentuk dan didirikannya itu? Kalau didirikan itu tahun 2015. 2015 di SMA Jatisari gabung. Oh, ikut di Jatisari. Gabung di SMA Jatisari 2015, tapi kemudian dapat SK pendirian dari gubernur tahun 2017. 2017. Pendiriannya SK pendiriannya 2017. Betul. Nah, seiringnya berjalan di Jatisari itu daya tampung tidak mencukupi. Betul. 2019 kita memisahkan diri, ya. Pindah rumah. Nah, pindah dari Jatisari ke SD Cicinde Utara. Jadi dulu itu satu atap dengan SMA 1 Jatisari. SMA 1 Jatisari ya, dan sekarang sudah memisahkan. 2000 berapa? 2019 ikut numpang ya. Numpang di SD Cicinde Utara. SD 1 Cicinde Utara. Dan perjuangannya nih Pak, pindah ke sini dulu nih. Pindah ke sini tanggal berapa ya? Tanggal bulan berarti ya, kalau masih tahun sekarang. Pas kita resmi kemarin pas tanggal 4 Januari 2022 kita mulai menempati gedung ini. Gedung baru ini adanya di Desa Gempol. Luar biasa guys Banyusari. Ya. Ini berapa luas sih bangunannya Pak? Kalau untuk lahan sendiri ini kurang lebih ada 1,1 hektar. 1,1 hektar. Tapi yang sudah dibangun ini baru 6 lokal. Baru 6 lokal ya? 6 lokal. Berarti kan itu masih ada yang bangun yang lain ya? Sisanya. Yang akan rencana dibangun dari selain dari ruang-ruang kelas itu apa saja nih Pak? Yang utama masjid sudah berdiri. Gede megah ya. Ruang tata usaha. TU, ruang kepala sekolah, dan toilet. Toilet putra dan toilet putri sudah dibangun. Wah, luar biasa. Kalau ruang guru belum ada. Jadi ruang guru berarti sekarang numpang dulu di tetangga. Numpang di ruang TU. Di ruang TU. Kepala sekolahnya dipakai ruang TU.
Kepala sekolahnya dipakai ruang TU. Kepala sekolah jadi nggak punya ruangan. Nggak punya ruangan. Udah di jalan aja. Oh iya, nggak apa-apa. Yang jadi Bapak mah keliling aja Keliling ya. aja. Iya, jadi perjalanan Semansa Banyusari ini sangat luar biasa guys, karena saya tahu persis. Bukan saya tahu persis ya, sedikitnya saya tahu mulai awal dari sampai anak-anak bikin video demo waktu itu. Oh iya. Kayak video demo gitu. Minta dibangunkan gedung. Minta dibangunkan gedung gitu kan. Minta dibangunkan gedung sehingga dan alhamdulillah terwujudlah kampus ini. Memang awalnya tahun 2019 Kang mau dibangun kayak gedung ini. Betul. Tapi karena terhalang oleh pandemi dan yang lain-lainnya Iya. COVID, akhirnya dipending dan 2021 lah baru terrealisasi. Gitu. Makanya nih Kang, kita udah punya bangunan, tapi tak ada pagarnya. Nggak ada pagarnya. Langsung ke sawah. Langsung ke sawah. Wah, ini rawan sekali ya. Belum ada pagar. Betul, bahaya sekali. Pertama kalau misalkan jangankan yang tidak digerbang, yang tidak dibenteng, yang dibenteng saja kan anak bisa kabur kan, gitu kan, anak sekolah masih bisa kabur kadang-kadang ya. Jadi apalagi tidak dibenteng. Jadi ini sangat perlu sekali benteng. Sebelum bangunan yang lain berarti benteng dulu, pagar dulu kan ya. Ya. Ini dari estafet ini Pak, 3 ini berapa tahunan Pak kira-kira? Yang Bapak tahu? Yang saya tahu selama 2 tahun. Kepala sekolah pertama itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun Bois ya. Masuk ke Bapak Basuki itu 2 tahunan. 2 tahun sebelum 2 tahun. Sampai sekarang berarti Bapak mau 2 tahun juga. 2 tahun. 2, 3 berarti udah hampir 7 tahun ya. 7 tahun perjuangan teman-teman para guru dan sebagainya yang ada di Semansa Banyusari ini baru terwujud punya kampus yang sangat megah luar biasa guys ya. Tepuk tangan dulu perjuangan dari 3 seorang kepala nakhoda dalam bidang dunia pendidikan ini sangat luar biasa guys. Dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh beliau-beliau ini termasuk Bapak juga ini bisa barokah maslahatnya dan bisa mewujudkan bagaimana caranya bisa tercipta dan terlahir generasi-generasi bangsa yang siap berjuang, siap berdedikasi kepada bangsa dan negara dan menjadi kita masih banyak keinginan ini Kang sebenarnya kan. Bapak banyak keinginan ya? Iya tuh. Kalau saya pengen nggak banyak keinginan, saya pengen banyak duit kalau saya. Ayo itu mah. Saya pengen banyak duit kalau saya. Ini kita punya ingin nih Kang, punya semacam ruang terbuka, kayak semacam aula atau ruang untuk anak-anak bisa pentas, itu nari, bisa ekspresi kesenian dan yang lain. Betul. Wadah untuk anak-anak berekspresi kan. Betul. Tapi ini kan ada studio juga guys. Ini saya di studionya Semansa Banyusari nih. Ini kan sudah lumayan juga kan ya. Jadi sebelum apa-apa, kenapa Semansa Banyusari ini bisa studio dulu yang di ini kan? Karena apa? Karena memang kemarin juga cara belajarnya juga online. Itu yang pertama. Yang kedua juga Semansa Banyusari ini guys, ini merupakan salah satu pelopor bagaimana caranya proses belajar mengajar itu melalui media sosial. Betul. Ya, luar biasa. Ini terobosan yang sangat luar biasa. Tonton aja di channel YouTube Semansa Banyusari, Sekolah Bergerak. Itu banyak konten-konten dari guru-guru yang bikin video pembelajaran, bikin vlog. Betul. Siswa juga sama di situ. Siswa juga ada ya yang bikin sitkom atau apa yang memang mengarahnya masalah edukasi pembelajaran. Luar biasa ini guys ya. Dan ini patut ditiru oleh semuanya. Dan besarnya sebesar apapun sekolah, semegah apapun sekolah Pak, saya kira kalau kita tidak mampu mengeksplor dan mengekspresikan terus memperkenalkan kepada halayak ramai, itu kan tidak jadi apa-apa. Sebagus apapun potensi anak-anak, kan gitu Pak ya. Kalau kita tidak bisa mengeksplor dan mengangkat juga mempromosikan potensi tersebut, tidak akan jadi apa-apa. Jadi saya itu suka ingat Pak nih. Dulu saya masih SMP kan. Oh, pernah sekolah SMP? Enggak, kalau saya ngamen Pak. Ya, saya juga pernah sekolah dan juga saya pernah kabur, pernah disetrap, ya, saya pernah disuruh menghormat tiang bendera, sama Pak yang namanya ini. Dulu saya itu pernah. Tahun berapa itu Kang? Saya lupa lagi Pak, karena mungkin saya udah tua. Lupa lagi saya.
Kalau nggak salah tahun 8. Saya lupa itu tahun itu. Mungkin SMP baru itu 89, 88. 88. 88 saya. Kalau Bapak? Saya lebih sinian lagi, Pak. Oh. Iya, berarti kalau begitu adek aja sama ini. Boleh. Adek endang ya. Adek Dendang, ya. Saya tahun 88 kalau nggak salah itu saya kelas 2 SMP. Waktu itu kita ini punya potensi sama teman-teman itu, punya potensi. Saya juara aja setiap kali pementasan. Tapi saya tidak ke explore gitu. Karena apa? Karena fasilitas yang ada memang di sekolah itu terbatas. Nah, kalau dengan cara seperti Semansa Banyusari, guys, punya medsosnya, punya medianya, aktif di media sosial, ini yakin potensi apapun yang ada di Semansa Banyusari bisa secepatnya tereksplor dan juga anak-anak bisa dengan mudah untuk berekspresi dan memperlihatkan kemampuannya. Gitu. Luar biasa. Ini dari 2 dekade mungkin yang gencar itu yang ada Pak Basuki dan juga Pak Pandang ini. Oke, harapan Bapak ke depan nih Pak untuk Semansa Banyusari. Nggak muluk-muluk sih, Kang. Ya. Pengennya Semansa Banyusari itu menjadi yang terbaik, terdepan, dan bisa menginspirasi bagi orang tua, sekolah-sekolah, siswa yang lain, khususnya di Karawang, umumnya di Jawa Barat. Luar biasa. Itu aja, Kang. Terutama dengan sekolah bergeraknya ini, Kang. Yes. Kita pengen siswa-siswa kita ini benar-benar bisa mengeksplor, guru-gurunya aktif dan kreatif. Betul. Ya, pembelajarannya tidak hanya melulu di dalam kelas, Betul. tapi bisa juga di mana saja bisa belajar. Betul. Ya, melalui media, melalui internet dan yang lain-lain semua. luar biasa Pak. Ini mudah-mudahan semoga tercapai ya niat baik Bapak yang sangat luar biasa ini. Luar biasa guys ya. Terus ini ya Pak, satu lagi Pak. Saya mau nanya. Kira-kira Bapak betah nggak di sini Pak? Nah tuh ini dia nih. Pertanyaan yang sulit saya jawab. Soalnya guys ya ini pertanyaan yang sulit saya jawab nih. Pandang ini bukan asli orang Karawang. Ini kan Banyusari itu salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang. Nah sementara Bapak Pandang ini dia itu bukan orang sini tapi orang Depok. Betul. Sangat jauh sekali. Saya lahir di Depok. Aslinya Depok. Aslinya Depok. Ini bolak-balik Pak Pepe pulang pergi ke sini. Kadang-kadang jadi dokter saya, Kang. Dari dokter gimana Pak? Mondok di kantor. Oh, kirain dokter itu tukang mondok yang kotor-kotor. Ya, mondok di kantor, sarang TU, sarang penjaga sekolah gitu. Jadi mesantren di kantor juga ya. Oke, luar biasa. Makanya sok atuh barangkali ada sponsor mau bikinin semacam rumah, lahan sih ada buat rumah atau rumah dinas lah buat ini buat penjaga semuanya. Sekolah dan juga kepala sekolah di situ ada. Buat semuanya yang punya uang lebih, punya berniat untuk anggap sajalah kalau perusahaan CSR-nya. CSR. Ya mau menyisihkan mau menyisihkan anggaran untuk membantu teman-teman ini di Semansa Banyusari boleh ya. Langsung saja di pokoknya Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Semansa Banyusari cuma satu. Pak, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Mungkin ini adalah sekelumit tentang sekilas tentang perjalanan Semansa Banyusari dari awalnya tidak ada dan menjadi ada. Dari awalnya tidak berwujud ya. Sekarang sudah terwujud. Yang namanya Semansa Banyusari dengan kampus sekolahnya yang sangat luar biasa, megah guys. Oke, terima kasih sudah stay di SOS Channel. Terima kasih sudah stay di Sekolah Bergerak Channel ya, di channelnya Semansa Banyusari. Semoga obrolan dari kita semua bisa menjadi ada faedah dan manfaatnya dan juga bisa menginspirasi buat semuanya. Terima kasih, hatur nuhun Pak ya. Oke. Akhir kata ya siap. Akhir kata dari saya Oge SOS dan saya Endang Sutisna. Ya kami semua undur pamit. Semoga kita tetap belajar dan terus bergerak untuk menciptakan generasi-generasi bangsa yang siap bekerja, generasi bangsa yang bisa mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Terima kasih, hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.